Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas 10 IPS 1 akan menjelaskan mengenai peradaban Aztec dan peradaban Inca. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najmin Rosadia. Saya Suci Ramadhani. Saya Khairani Alfawas. Saya Rizka Rahmatika. Dan penjelasan ini akan dimulai oleh Suci terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Peradaban suku Aztec, letak geografis Aztec. Peradaban suku Aztec berada di Teluk Mexico. Sebelah utara berbatasan dengan Amerika Serikat, sebelah selatan berbatasan dengan Guad dan Belize, sebelah timur berbatasan dengan Selat Mexico, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kedua, asal-usul suku Aztec. Asal-usul suku Aztec tidak diketahui secara pasti, tetapi mereka diyakini sebagai nomaden yang berasal dari aslan Meksiko Utara. Mereka datang ke Meksiko Amerika pada awal abad ke-13, di mana kedatangan mereka diperkirakan tepat setelah runtuhnya peradaban sebelumnya, yaitu Toltec. Yang ketiga, peradaban suku Aztec. Peradaban suku Aztec muncul pada sekitar 1325 Masehi. Mereka memulai dengan mengeringkan tanah berawah di sekitar Danau Texcoco untuk dijadikan perkebunan dan pondasi ibu kota mereka. Suku Aztec memulai kehidupan dengan cara berkebun, memancing, bertani seperti hewan kelinci, kalkun, dan ular. Yang keempat, kehidupan sosial. Kehidupan sosial suku Aztec terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan seperti pendeta, kasatria. Yang tingkatan kedua, pekerja, pengrajin bebas, dan pedagang. Tingkatan bawah yaitu budak. Yang kelima adalah bidang seni dan olahraga. Meskipun suku Aztec dianggap suku yang liar, mereka adalah orang-orang yang sangat artistik. Mereka sudah mulai membuat tembikar, layang-layang, dan juga patung. Suku Aztec juga memainkan olahraga tim, di mana permainan itu dinamakan dengan ula malisti. Permainan ini dimainkan dengan bola karet, di mana dilakukan di lapangan. Yang keenam adalah bidang perekonomian. Dalam sektor pertanian, suku Aztec memproduksi pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang berada di sekitar rawa dan juga danau. Mereka memproduksi pangan dengan memanfaatkan sistem irigasi modern, di mana mereka mengalirkan air dari sungai ke lahan pertanian mereka. Dalam sektor perdagangan, mereka sudah mulai menjual barang-barang komoditas seperti kulit, katun, dan juga perhiasan emas, di mana ibu kota suku Aztec pada saat itu adalah Tenochtitlan, di mana Tenochtitlan ini adalah pusat perdagangan kawasan bangsa-bangsa Amerika Tengah pada saat itu. Yang ketujuh adalah sistem pemerintahan peradaban Aztec. Peradaban Aztec menganut sistem pemerintahan feodal, dan mereka memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Peradaban Aztec mempunyai raja yang berasal dari keluarga bangsawan. Pada masa itu, raja yang terkenal adalah Montezuma II, yang memerintah pada tahun 1502 sampai 1520 Masehi. Yang kedelapan adalah sistem kepercayaan. Peradaban atau suku Aztec menganut sistem kepercayaan politeisme atau menyembah banyak dewa-dewa. Dewa-dewa di antaranya adalah dewa matahari, dewa bulan, kuburan, dan dewa tertinggi pada masa itu adalah Huitzilopochtli. Peradaban Aztec juga meyakini bahwa mereka hidup di zaman matahari kelima, di mana pada zaman itu akan berakhirnya kehidupan mereka. Dan mereka juga mengadakan korban untuk menyenangkan hati para dewa. Mereka mengorbankan darah manusia dan jantung manusia yang masih hidup. Yang kesembilan adalah peninggalan keberadaban Aztec. Peninggalan keberadaban Aztec terdiri dari yang pertama adalah piramid Panzalco, yang kedua yaitu kuil Templo Mayor, yang ketiga yaitu batu kalender Aztec, yang keempat piramid Tancha, yang kelima yaitu piramid Xochicalco. Peradaban suku Inka. 1. Letak geografis wilayah. Yang pertama, suku Inka terletak di sekitar wilayah Peru, tepatnya di pegunungan Andes. Yang kedua, asal-usul suku Inka, yaitu berasal dari 8 bersaudara yang terdiri dari 4 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan.
Yang ketiga, peradaban suku Inka. Suku Inka menerapkan sistem federal di mana satu ibu kota memiliki 4 wilayah yang disebut dengan Land of the Four Quarters. Yang keempat, bidang sosial. Pada bidang sosial ini, raja sangat memperhatikan aspek perkawinan. Bagi masyarakatnya yang belum memiliki pasangan, maka akan dipilihkan dan dinikahkan dalam upacara umum. Yang kelima, bidang seni dan pembangunan. Pada bidang seni dan pembangunan ini, bangsa Inka memiliki keunggulan dalam bidang tekstil dan keramik, yang dimana terdapat di pegunungan Peru. Yang keenam, sistem pemerintahan. Bangsa ini adalah bangsa imperialis yang menaklukkan daerah kekuasaannya dengan kekuatan militer. Dengan demikian, bangsa ini disebut sebagai pemerintahannya imperium militeristis. Pada saat Raja Pachacuti Inca dan anaknya Topa Inca berkuasa, daerah Inca diperluas dengan menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya, yaitu daerah yang berdiam di Ekuador, Kolombia, dan Chile. Daerah kekuasaan wilayah Inka membentang dari utara ke selatan, yaitu dari Kolombia hingga ke Chile. Sedangkan dari timur ke barat, wilayah kekuasaan Inka membentang dari Atacama hingga ke hutan Amazon. Dengan demikian, pada sistem pemerintahan, bangsa Inka dianggap lebih maju daripada bangsa Aztec dan bangsa Mesoamerika. Yang ketujuh, sistem kepercayaan. Bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang religius. Hal ini dibuktikan dengan penemuan bangunan-bangunan bekas pemujaan yang berada di bekas wilayah kekuasaan kerajaan Inka. Pada kerajaan Inka, para penyihir berada pada strata teratas karena mereka dianggap dapat memberikan perlindungan dari roh-roh jahat. Mereka menyembah dewa-dewa, yaitu dewa matahari yang bernama Viracocha dan dewa bumi yang bernama Pachamama. Rakyat-rakyat Inka percaya bahwa raja-rajanya memiliki hubungan genealogis dengan dewa matahari. Terdapat salah satu ritual yang bernama Capacoca. Ritual ini merupakan melakukan korban terhadap anak-anak kepada para dewa, yang diyakini anak-anak yang dikorbankan akan masuk ke dunia dewa dan tinggal bersama mereka. 8. Bidang pertanian. Bangsa Inka telah mengembangkan sebuah laboratorium yang disebut dengan Morai, yang mereka gunakan untuk mengembangkan varietas-varietas yang cocok untuk ditanami di pegunungan tinggi dataran Andes. Mereka juga mengembangkan bidang pertanian dengan menggunakan sistem terasering. Yang ke-9, peninggalan. Bangsa Inka memiliki banyak sekali peninggalan. Di antaranya, yang pertama ada Machu Picchu, yang kedua ada Morai, yang ketiga ada Winai Waina, yang keempat ada Pisak, yang terakhir adalah Islam del Sol. Baiklah, sekian video dari kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.